Wahyu 14 ayat 6 hingga 11 menerangkan 3 malaikat yang diutus ke dunia dengan 3 message yang progresif dan berkait rapat. Jadi sangat penting untuk kita ketahui makna dari setiap perkabaran ketiga-tiga malaikat ini. Oleh itu, tetap fokus dari mula sampai habis dan jangan di skip agar kita dapat mengerti apa yang telah disampaikan, karena ada perkara yang kita mungkin belum tahu atau tidak mengerti selama ini. Apa yang pasti pembahasan ini bukan dari pengetahuan sendiri. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Perkataan malaikat berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud utusan. Biasanya merujuk kepada malaikat surga yang diutus oleh Tuhan. Dan kadangkala juga merujuk kepada manusia yang diutus oleh Tuhan. Jadi mungkin masih ada di antara kita menyangka bahwa ketiga-tiga malaikat ini beneran atau literal. Apakah demikian? Tidak demikian ya. Bukti dari Wahyu menunjukkan bahwa ketiga-tiga malaikat itu melambangkan umat Tuhan atau gereja Tuhan yang diamanahkan dengan perkabaran akhir zaman untuk dikongsikan kepada seluruh dunia. Karena pemberitaan Injil tidak diberikan kepada malaikat literal, tetapi telah ditugaskan kepada utusan manusia. Saya ulangi. Ketiga-tiga malaikat itu melambangkan umat Tuhan atau gereja Tuhan yang diamanahkan dengan perkabaran akhir zaman untuk dikongsikan kepada seluruh dunia. Karena pemberitaan Injil tidak diberikan kepada malaikat literal atau beneran. Tetapi telah ditugaskan kepada siapa? Kepada utusan manusia. Jadi pertanyaannya adalah, adakah Tuhan senantiasa menghantar message untuk memberi amaran kepada umatnya tentang kemusnahan yang akan datang? Tuhan senantiasa menghantar message atau mengutus message untuk memberi amaran kepada manusia tentang kemusnahan yang akan datang. Dia mahu umatnya bersiap sedia untuk menghadapi apa yang akan datang. Seperti zaman Nuh dahulu. Tuhan mengutus Nuh untuk memberi amaran kepada orang-orang purba bahwa banjir atau air bah akan datang yang akan memusnahkan dunia. Dan keselamatan telah disediakan, yaitu di mana? Di dalam bahtera. Berlindung di dalam bahtera Tuhan. Kita pasti tahu hanya 8 orang saja selamat termasuk Nuh pada waktu itu. Di zaman Lot juga Tuhan mengutus malaikat dari surga untuk memberi amaran kepada Lot dan keluarganya supaya meninggalkan Sodom karena Tuhan akan memusnahkannya. Kita pasti tahu cerita itu, hanya Lot dan anak-anaknya saja terselamat dan istrinya hampir selamat. Tapi oleh karena memandang ke belakang, istrinya itu menjadi tiang garam. Tuhan juga mengutus Musa untuk memberi amaran kepada siapa? Kepada Firaun mengenai balah atau 10 tulah yang akan menimpa Mesir. Apakah Firaun mendengarkannya? Alkitab mencatat bahwa Firaun mengeraskan hatinya, kan? Tidak mau mendengarkan. Dan begitulah juga di akhir zaman ini, saudara dan saudari. Tuhan menghantar 3 malaikat mengisytiharkan Injil yang kekal untuk memberi amaran kepada dunia tentang penghakiman yang akan datang dan kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Tetapi apakah ramai yang akan selamat nanti? Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalannya menuju kepada kehidupan, dan sedikit saja orang yang mendapatinya. Jadi berarti di akhir zaman nanti ada yang akan selamat dan ada juga yang apa?
yang hampir selamat. Karena apa? Karena memandang ke belakang seperti istri Lot tadi, menjadi tiang garam. Hampir adalah tidak, berarti tidak selamat. Baik, di sana ada mengatakan 3 malaikat mengisytiharkan Injil yang kekal. Apa Injil yang kekal itu? Biarkan Alkitab yang menerangkannya. Dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti Injil yang kekal ialah berita baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pengantara, dan Tuhan kita. Karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa daripada dosa. Saya ulangi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa di sini yang mau selamat? Saya pasti semua mau selamat. Amin. Baik, mari kita melihat apakah pekabaran ketiga malaikat tersebut. Mari kita mulai dari pekabaran malaikat yang pertama. Apakah pekabaran malaikat yang pertama? Dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat pertama menunjukkan pengumuman mengenai hari penghakiman telah tiba. Dan panggilan mendesak kepada dunia untuk menyembah hanya Pencipta. Malaikat terbang di tengah-tengah langit melambangkan pergerakan di seluruh dunia. Injil yang kekal akan diisytiharkan ke seluruh dunia, kepada semua orang dan di mana-mana. Tujuan kabar ini adalah untuk menyediakan umat Tuhan untuk bersiap sedia pada hari penghakiman dan untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Seruan malaikat pertama adalah takut akan Tuhan. Takut bermaksud hormat atau menghormati Tuhan. Saya ulangi. Takut bermaksud hormat atau menghormati Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Untuk arti kata takut kepada Tuhan bermakna berdiri dengan kagum. Pengakuan akan kekudusan dan keagungannya secara langsung akan dinyatakan dalam ketaatan penuh kasih kepada perintah-perintahnya. Takut kepada Tuhan dan mentaatinya adalah saling berkaitan. Jadi saling berkait rapat antara takut kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, muliakan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan bermakna kita memuliakan Dia dengan seluruh diri kita dan dengan segala yang kita lakukan. Ini bermakna kita meletakkan seluruh gaya hidup kita dalam penyerahan sepenuhnya kepadanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Salah satu cara Alkitabiah untuk memuliakan Tuhan adalah dengan menjaga tubuh kita dan memastikannya sesuai untuk dijadikan bait Roh Kudus. Makanan dan minuman adalah pautan kepada pemeliharaan kesehatan kita. Oleh itu, orang Kristen mesti belajar cara memilih makanan dan minuman yang akan diperkenankan Tuhan. Yang ketiga,
Hari penghakiman telah tiba. Salah satu sebab mengapa harus memberi kemuliaan kepada Tuhan sesegera yang mungkin adalah karena sudah tiba saat penghakimannya. Dalam Alkitab telah menyebut perkataan penghakiman lebih dari 1000 kali. Hal ini karena ia adalah salah satu topik yang paling penting dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, Paulus menyebut hari penghakiman yang ditetapkan. Mari kita dengar. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Pada zaman Paulus, masa penghakiman masih di masa hadapannya. Tetapi hari ini apabila malaikat pertama mengumumkan message-nya, hari penghakiman yang telah ditetapkan telah tiba. Saya ulangi, hari penghakiman yang telah ditetapkan telah tiba. Injil yang kekal mengatakan bahwa penghakiman Tuhan sudah datang, yaitu dalam masa sekarang. Berarti penghakiman itu sedang berlangsung saat ini, saudara dan saudari. Jadi, apakah kita sudah memperbaiki diri kita? Apakah kita selalu menguduskan diri kita? Apakah kita selalu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan bila mana kita melakukan dosa? Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang kita tidak akui di depan Tuhan, saudara dan saudari. Ingat, penghakiman itu sedang berlangsung saat ini. Kita sedang diperiksa. Perbuatan kita saat ini sedang dicatat. Karena malaikat pertama mengumumkan penghakiman telah tiba. Yang keempat, sembahlah pencipta. Sebab mengapa kita perlu takut, mengapa kita perlu memuliakan Tuhan, dan mengapa kita perlu menyembah Tuhan adalah karena Dia adalah pencipta kita yang menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan kita untuk dirinya dan menciptakan kita untuk menyembahnya. Jika kita tidak menyembah pencipta, artinya apa? Artinya kita akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kewajiban untuk menyembah Tuhan adalah berdasarkan fakta bahwa Dia yang menciptakan kita dan Dia adalah Tuhan pencipta kita. Amin. Penyembahan kepada Tuhan termasuklah menyembah pencipta pada hari yang Dia telah tetapkan sebagai peringatan penciptaan. Tuhan telah menetapkan satu hari istimewa bagi umatnya untuk menyembah dan memuji Dia dan sebagai mengingati Dia sebagai pencipta manusia. Di tengah-tengah hukum 10 Tuhan adalah perintah untuk menyembah pencipta pada hari ke-7, yaitu pada hari Sabat. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Bagaimanakah manusia menyembah Tuhan sebagai pencipta? Bagaimana? Untuk menyembah Dia, manusia harus memelihara Sabat hari ke-7 dengan menangguhkan semua urusan duniawi dan menghabiskan hari Sabat bersama Tuhan. Suatu janji ilahi dengan Dia dan hari untuk diingati. Sabat adalah peringatan mingguan bahwa Tuhan adalah pencipta, pengudus, dan tanda kesetiaan umatnya kepadanya. Pemberontakan terhadap hari Sabat adalah pemberontakan terhadap kuasa dan ketuhanan pencipta kita. Karena Sabat Tuhan adalah tanda khas kesetiaan dan kesetiaan kepadanya. Baik, saya yakin kita sudah mengerti dengan jelas tentang pekabaran malaikat yang pertama ini. Sekarang kita pergi pula kepada pekabaran malaikat yang kedua. Apakah pekabaran malaikat yang kedua itu? Dalam Wahyu 14 ayat 8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.
Pekabaran malaikat kedua ini mengisytiharkan bahwa kebanyakan gereja enggan menerima pekabaran ataupun message dari malaikat pertama dan oleh itu membawa kepada kejatuhan secara rohani dan moral. Permulaan kerajaan Nimrod ialah Babel atau Babylon yang berarti kekeliruan. Karena di sana Tuhan telah mengacau balaukan bahasa para pembangun menara itu. Kita pasti tahu cerita itu. Kota Babylon di mana menara Babel mula dibina tidak lagi wujud pada hari ini. Saya ulangi. Menara Babel tidak lagi wujud pada hari ini. Oleh itu, dalam Wahyu 14 ayat 8 tadi bukanlah Babylon yang dibicarakan dalam teks ini. Saya ulangi. Dalam Wahyu 14 ayat 8 bukanlah Babylon yang dibicarakan. Jadi, apakah itu suatu simbolik? Ya, Babylon adalah simbol pemberontakan manusia terhadap Tuhan dan rancangannya. Ia juga menunjukkan organisasi keagamaan yang menentang Tuhan, kebenarannya, dan umatnya. Babylon ialah istilah komprehensif yang digunakan Yohanes untuk menggambarkan semua badan dan gerakan keagamaan yang telah menyimpang dari kebenaran. Dalam kisah menara Babel, manusia tidak percaya Tuhan. Mereka menolak rancangan Tuhan dan membuat rancangan pengganti. Penolakan terhadap kebenaran Tuhan dengan menggantikan tradisi manusia menghasilkan kekeliruan dan Alkitab menggambarkan keadaan ini sebagai Babylon. Apalagi yang dikatakan oleh Alkitab tentang Babylon. Dalam Wahyu 18 ayat 4 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Memandangkan Babylon telah jatuh, malaikat kedua menyeru orang ramai untuk keluar daripadanya. Keluar daripada itu. Berikut adalah panggilan untuk melepaskan ajaran dan amalannya. Terdapat orang dalam organisasi agama lain yang mengajar doktrin yang bertentangan dengan kebenaran. Isu terbesar antara pemalsuan setan dan kebenaran Tuhan. Kita lihat perbezaannya. Kalau pihak berkuasa dalam pemalsuan setan adalah majelis gereja. Kalau kebenaran Tuhan pula adalah firman Tuhan. Berdoa atau sembahyang, pemalsuan setan ada image atau gambaran. Kalau kebenaran Tuhan pula roh suci. Keselamatan pula pemalsuan setan dari perbuatan manusia dan kebenaran Tuhan dari rahmat Kristus. Pengantaraan yang diajarkan oleh pemalsuan setan adalah imam atau paderi. Dan yang diajarkan oleh kebenaran Tuhan hanya seorang saja pengantaraan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana pula dengan ibadah? Setan sudah mengubah ke hari Minggu dan ajaran kebenaran Tuhan ibadah di hari Sabat. Bagaimana dengan soal kematian? Pemalsuan setan hidup kekal. Maksudnya apa? Begini, yang diajarkan oleh setan seperti ini. Kalau seseorang itu mati saat ini, orang itu langsung ke surga atau ke neraka. Kalau dia berbuat baik, dia langsung terangkat ke surga. Kalau dia berbuat jahat, dia langsung ke neraka. Dihukum selamanya, tidak mati. Siksa selamanya. Kan? Jadi yang diajarkan oleh setan adalah di neraka juga hidup kekal. Tidak akan mati. Cuma siksa selamanya. Kalau ajaran kebenaran Tuhan pula direhatkan. Kebenaran Tuhan mengajarkan orang mati saat ini seperti halnya tertidur. Mereka tidak kemana-mana setelah mati. Mereka tertidur tanpa rasa apa-apa. Apabila mereka dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka tidur panjang dalam arti mati. Baru mereka sadar selama ini mereka mati. Bagaimana pula pembaptisan? Setan mengajarkan boleh menggunakan pemercikan air. Padahal yang diajarkan oleh kebenaran Tuhan harus dicelupkan dalam air.
Satu tubuh direndam dalam air, simbolik kematian, pertobatan, dan meninggalkan dosa. Dan apabila keluar dari air, itu simbolik bangkit dari kematian, hidup baru, dan bersiap untuk jalan bersama Yesus. Kesehatan pula hukum yang diubah. Mari kita lihat hukum 10 yang setan ubahkan. Hukum kedua dihilangkan, hukum keempat diubahkan, dan hukum ke-10 dibagi menjadi 2. Jadi manusia tidak menyadari hal ini karena totalnya masih 10. Dan kebenaran Tuhan, hukum itu adalah kekal tanpa diubah. Dari Musa, hukum Tuhan yang ditulisi oleh jari tangan Allah sendiri masih digunakan sehingga kini tanpa diubah, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambah. Dalam Ulangan 12 ayat 32 mengatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Apa yang akan terjadi jika ada yang menghilangkan hukum atau menambah atau mengurangkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 berkata, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang ditulisi di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara dan saudari semua, Tuhan sedang memanggil umatnya untuk keluar dari Babel, keluar daripada itu, karena di sana sudah rusak. Di sana ajaran dia sudah tidak lagi sama dengan kebenaran Tuhan. Di sana sudah banyak yang berubah. Mereka perlu mendengar pekabaran amaran terakhir, keluarlah daripadanya. Hai umatku, amaran untuk keluar daripada ajaran itu. Karena sudah bertentangan, sudah tidak sama lagi dengan ajaran yang asli. Sudah diubah. Dalam Yohanes 10 ayat 16 dan 27, Yesus mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Betapa kasihnya Yesus, saudara dan saudari. Dia masih mengharapkan domba yang hilang itu keluar daripada ajaran tertentu. Betapa kasihnya Yesus. Dia mau semua orang selamat, tetapi masih ada lagi yang tidak mau keluar daripada ajaran itu. Saya yakin kita semua sudah mengerti pekabaran malaikat kedua ini. Bagaimana pula pekabaran malaikat ketiga? Apakah pekabaran malaikat ketiga itu? Dalam Wahyu 14 ayat 9 hingga 11, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang akan disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Pekabaran malaikat ketiga
mengisytiharkan hukuman dan kemusnahan bagi mereka yang menolak message pertama dan dengan itu gagal keluar dari Babel. Akibatnya, mereka menerima tanda binatang itu. Message ini mengandungi amaran yang paling mengerikan yang pernah diberikan kepada manusia. Amaran terhadap murka Tuhan dalam 7 malapetaka yang terakhir, dalam Wahyu 15 dan 16. Dan waktu itu, pintu kasihan sudah pun tertutup. Kalau waktu itu kita baru menyesal dan meminta diselamatkan, keselamatan tidak ada sudah waktu itu. Sudah terlambat. Waktu yang belum terlambat adalah sekarang ini, saudara dan saudari. Sekarang inilah kesempatan kita. Seruan malaikat ketiga merayu kepada kita untuk membuat keputusan untuk mentaati Tuhan dan kehendaknya. Hasil daripada message amaran ini akan ada orang yang keluar di antara semua bangsa yang memelihara perintah-perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Wahyu 14 menerangkan 3 malaikat dengan 3 pekabaran atau message progresif. Malaikat pertama mengisytiharkan Injil yang kekal dalam ayat 6. Menekankan panggilan universal untuk takut kepada Tuhan dan memuliakan Dia sebagai pencipta. Termasuk dalam Injil yang kekal ini ialah pengumuman bahwa hari penghakiman telah tiba. Malaikat kedua mengumumkan keputusan yang serius mengenai kemurtadan Babylon. Babylon membentuk kebanyakan gereja yang menolak message pertama dan mengakibatkan kepada kejatuhan. Oleh itu, panggilan diberikan untuk keluar daripada Babel. Keluar daripada itu. Malaikat ketiga pula mengisytiharkan hukuman terakhir dan kemusnahan bagi mereka yang gagal keluar daripada Babel. Yang tidak mau keluar daripada Babel. Rayuan untuk kita semua dalam Hosea 4 ayat 6. Mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ramai yang akan tersesat. Tuhan telah memberi mereka message amaran. Tetapi mereka enggan menerima sama seperti pada zaman Nuh. Mereka hanya tertawa, tidak mendengarkan pekabaran Nuh dari Tuhan. Gereja yang benar membawa Injil yang kekal. Satu tanda yang membedakan gereja yang benar ialah message yang mereka beritakan. Perutusan 3 malaikat yang menyatakan saat penghakiman telah tiba. Panggilan untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Memanggil manusia kembali ke hukum keempat. Babel telah jatuh. Seruan untuk keluar daripadanya. Seruan untuk meninggalkan ajaran dan amalannya. Dalam Wahyu 18 ayat 2 hingga 4. Message amaran terhadap menyembah binatang, patungnya, dan menerima tandanya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.